Terima kasih untuk rekan-rekan media sudah berkenan hadir. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kusroni tadi, kita akan mencoba untuk kami akan menyampaikan terkait kebijakannya. Slide. Ya, nanti ini hal yang akan saya sampaikan. Slide mungkin kami ingin menekankan kembali tentang imunisasi sebelum kita masuk ke dalam poin-poin imunisasi antigen baru. Jadi rekan-rekan media yang kami banggakan, kenapa sih kita mesti berepot-repot gitu ya, terus mengupas tentang imunisasi ini? Maka kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya imunisasi memang kita lakukan sebagai salah satu upaya kesehatan yang memang sangat-sangat hemat, atau istilah kerennya cost efektif gitu ya. Kenapa sangat hemat? Karena satu dikerjakan, 3 yang dapat. Apa aja itu? Yang pertama adalah tentu kekebalan atau benefit atau keuntungan bagi diri sendiri, bagi orang yang mendapatkan imunisasinya. Dia akan kebal terhadap penyakit tertentu yang vaksinnya disuntikan atau diberikan kepada dia, gitu ya. Nanti dia akan membentuk antibodi spesifik. Jadi memang imunisasi ini adalah pencegahan yang spesifik. Jadi bukan general gitu ya, sehingga vaksin misalnya kita berikan vaksin polio pasti untuk polio, nggak bisa untuk campak. Vaksin campak ya untuk campak, nggak bisa untuk hepatitis misalnya seperti itu. Yang kedua, keuntungannya adalah imunisasi. Kalau kita berikan kepada satu orang, satu anak, dan anak ini berkumpul di satu tempat, satu lokasi dalam jumlah yang sebagian besar, kita bilangnya sih harus minimal 95 gitu ya, 95% ke atas. Maka ada 1-2 anak yang tinggal di lingkungan itu, dia pun kalau dia belum diimunisasi karena satu hal dia nggak bisa diimunisasi misalnya karena keadaannya, karena penyakitnya gitu, anak ini juga akan terlindung dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, penyakit yang bahaya semua nih, penyakit menular gitu ya. Nah itu bisa dicegah dia karena dia tinggal di tengah-tengah kelompok yang sebagian besar anak-anaknya sudah mendapat imunisasi dan sudah kebal. Itu keuntungan kedua. Ini yang sekarang istilah kerennya dengan herd immunity. Kemarin waktu kita vaksinasi COVID, semua masyarakat hafal betul sama yang namanya herd immunity, gitu ya, kekebalan populasi atau masyarakat. Keuntungan ketiga adalah diberikan pada anak, ternyata dia bisa mematahkan transmisi atau penularan bagi kelompok di luar kelompok anak. Ini namanya perlindungan lintas kelompok. Contohnya, kita mengimunisasi rubella atau campak Jerman itu pada anak-anak, gitu. Karena memang anak-anak inilah populasi yang paling sering diinfeksi oleh si virus rubella ini. Kalau kita mengimunisasi anak-anak ini, maka anak-anak ini kebal, dia akan memutuskan tidak ada lagi anak-anak yang terserang rubella, sehingga tidak ada lagi sumber penularan kepada orang atau kelompok dewasa di sekitar anak itu. Yang kita khawatirkan adalah penularan rubella pada wanita usia muda yang kebetulan sedang hamil muda, supaya tidak terjadi bayi yang dilahirkan nanti memiliki cacat bawaan yang kita kenal dengan congenital rubella syndrome. Ini keuntungan yang ketiga. Jadi luar biasa ya, diberikan 1 kali perlindungannya kepada masyarakat sekitarnya pada kelompok umur di luar dari kelompok umur dia. Nah makanya sangat hemat tadi, cost efektif. Slide. Ini dampak kalau anak-anak kita biarkan, misalnya ada nih anak di daerah kita nggak, karena bisa terlindungi oleh anak lain yang lebih besar, yang kelompok lain yang lebih banyak yang sudah mendapat imunisasi, lebih banyak berkumpul di satu daerah, maka otomatis herd immunity yang kita mimpikan tadi tidak tawar untuk terjadi KLB atau outbreak dari penyakit-penyakit yang sesungguhnya nggak perlu ada karena sudah ada vaksinnya. Tetapi untuk anak itu sendiri, kalau dia nggak diimunisasi, udah otomatis nggak bisa ada perlindungan di dalam dirinya. Kalau dia yang sebagian besar masyarakatnya imun karena sudah diimunisasi, dia aman. Tetapi kan anak-anak itu yang keluar. Kebetulan nih ibunya gendong dia, bawa dia pergi ke rumah tetangga, ke rumah keluarganya yang di situ di masyarakat itu sebagian besar anak-anaknya nggak diimunisasi. Maka anak ini tentu akan sangat rawan terkena infeksi PD3I tadi di tempat yang lain. Dan juga ketika dia sudah mendapatkannya, dia juga akan bisa menjadi sumber penularan bagi anak-anak di sekitar dia.
Nah, ini tentu yang tidak kita inginkan, sehingga memang kami sangat berharap untuk semua masyarakat Indonesia sangat sadar tentang pentingnya imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini. Slide. Nah, kita sampai ke pengenalan imunisasi baru. Kenapa sih repot-repot nambah-nambah? Wong yang itu aja udah banyak gitu kan, kok nambah lagi? Jadi sekarang nih teman-teman media, tadinya kita main di 11 antigen. Sekarang kita tambah menjadi 14 antigen masuk ke dalam imunisasi nasional kita. Nah, apa alasannya kita tambahkan? Yang pertama ini adalah alasan untuk kenapa kita memasukkan imunisasi yang bisa mencegah pneumonia dan diare. Karena kita tahu dari data di negara kita, ternyata sebagian besar bayi dan balita kita bisa lihat di grafik yang pada layar ini, itu angka kematiannya itu disebabkan oleh pneumonia dan diare. Kita lihat pada bayi yang sebelah kiri, itu paling besar penyebab kematiannya di antara yang di luar dari yang lain-lain ya, karena yang lain-lainnya kan ada banyak nih faktornya. Jadi itu persentasenya kalau di per penyakitnya lebih kecil sebetulnya. Nah, pneumonia itu lihat, itu nomor 1. Nomor 2-nya adalah diare. Persentasenya pneumonia 14,5%, diare 9,8% untuk bayi. Kemudian untuk balita juga angkanya sama. Jadi mereka di luar infeksi parasit, mereka juga memegang penyebab terbesar kematian pada balita. Jadi kalau kita lihat ini, tentu beban penyakit ini sudah sangat besar di negara kita dan sudah ada vaksinnya. Jadi tidak ada lagi alasan kita menunda-nunda untuk tidak memberikan imunisasi ini sebagai bagian dari imunisasi nasional kita. Slide. Jadi kita berharap nanti turun angka ini tadi. Yang kedua untuk HPV. Kenapa kita masukkan HPV? Karena HPV ini kan untuk mencegah kanker leher rahim. 95% kanker leher rahim itu ternyata memang disebabkan oleh virus yang namanya si HPV ini tadi, Human Papilloma.